Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas perilaku organisasi B, ingin mempresentasikan tentang materi kepribadian dan nilai. Next. Anggota kelompok kami yang pertama ada Retno Dwi Astuti, NPM 096. Selanjutnya ada Nurrohma Yulianita, NPM 120. Nadia Ana Usyafina, NPM 180, dan Ilona Ratna Dewanti, NPM 186. Jelaskan tentang definisi kepribadian. Next. Di sini ada kepribadian menurut Gordon Allport adalah organisasi dinamis dalam individu dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Kepribadian dilihat dari jumlah total, cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang paling sering digambarkan dalam hal sifat terukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Next. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian. Ada 3 faktor yang menentukan kepribadian individu, yaitu next. Yang pertama ada keturunan. Keturunan merujuk faktor yang diturunkan saat pembuahan. Pendekatan keturunan berasumsi bahwa penjelasan yang paling akhir dari kepribadian seseorang atau individu adalah struktur molekul dari gen-gen yang terletak dalam kromosom. Sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan ritme hayati merupakan karakteristik yang umumnya dipengaruhi oleh kedua orang tua. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa faktor psikofisik seperti tinggi badan, warna rambut, sifat malu, takut, murung, kegemaran, kemantapan, tidak mau repot, dan bahkan kepuasan kerja cenderung ditentukan oleh faktor hereditas. Yang kedua adalah lingkungan. Faktor yang merujuk pada budaya di mana seseorang dibesarkan, pengkondisian dini, norma-norma keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh lainnya. Pertimbangan seksama dari argumen pendukung tentang keturunan dan lingkungan sebagai determinan utama kepribadian dapat dikatakan bahwa keduanya penting. Keturunan menentukan parameter-parameter atau batas-batas luar, tetapi potensi penuh individu akan ditentukan oleh penyesuaiannya pada keturunan dan persyaratan lingkungan. Yang ketiga ada situasi. Sebagai determinan yang mempengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Kepribadian individu yang mantap dan konsisten bisa berubah karena situasi. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan pada kepribadian seseorang. Next. Karakter dan indikator kepribadian. Next. Karakteristik ada pemalu, agresif, penurut, ambisius, setia, penakut, dan malas. Next. Selanjutnya ada indikator kepribadian. Indikator kepribadian ada yang digunakan adalah the Myers-Briggs Type Indicator atau indikator tipe Myers-Briggs yang dikualifikasikan menjadi yang pertama extrovert versus introvert. Extrovert adalah individu yang memiliki kepribadian ramah, mudah bergaul, dan tegas. Sedangkan introvert adalah individu yang pendiam dan pemalu. Yang kedua, sensing versus intuitive. Untuk yang sensing sendiri adalah individu yang memiliki tipe penginderaan praktis dan lebih menyukai rutinitas dan keteraturan, dan mereka fokus pada detail. Sedangkan intuitif bergantung pada proses bawah sadar dan melihat gambaran besar. Yang ketiga,
thinking versus feeling. Tipe berpikir atau thinking menggunakan alasan dan logika untuk menangani masalah. Tipe perasaan atau feeling bergantung pada nilai dan emosi pribadi mereka. Judging versus perceiving. Tipe yang menilai atau judging menginginkan kontrol dan lebih menyukai keteraturan dan struktur. Sedangkan tipe perceiving atau persepsi bersifat fleksibel dan spontan. Selanjutnya, model teori kepribadian. Teori model kepribadian adalah teori sifat kepribadian yang paling sering digunakan dalam dunia kerja adalah teori sifat kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits Model yang dikemukakan oleh Lewis Goldenberg. Big Five Personality Traits Model tersebut terdiri dari 5 dimensi kunci. Yang pertama, conscientiousness atau sifat berhati-hati. Individu yang memiliki dimensi kepribadian conscientiousness ini cenderung lebih berhati-hati dan melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Yang kedua, emotional stability atau stabilitas emosional. Dimensi kepribadian memiliki kemampuan seorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari emotional stability adalah individu dengan emosi yang stabil, cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Yang ketiga, extraversion atau ekstraversi. Dimensi kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Yang keempat, open to experience atau terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi kepribadian open to experience ini adalah pengelompokan individu berdasarkan ketertarikan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif dari individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Yang kelima atau yang terakhir, agreeable atau kesesuaian atau mudah sepakat. Individu yang berdimensi agreeableness ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positif dari agreeableness adalah kooperatif atau dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut, serta suka membantu. Selanjutnya ada nilai-nilai individu. Next. Nilai. Nilai mewakili keyakinan dasar bahwa cara perilaku tertentu atau keadaan akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada cara perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan atau sebaliknya. Nilai mengandung unsur pertimbangan karena membawa gagasan individu tentang apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai memiliki atribut konten dan intensitas. Atribut konten mengatakan mode perilaku atau keadaan akhir keberadaan adalah penting. Atribut intensitas menentukan seberapa pentingnya hal itu. Ketika mengurutkan nilai dalam hal intensitas, maka diperoleh sistem nilai orang tersebut. Next. Pentingnya nilai dan organisasi nilai. Nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap dan motivasi, dan nilai-nilai itu mempengaruhi persepsi kita. Kita memasuki organisasi dengan gagasan yang terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Gagasan ini berisi interpretasi kita tentang benar dan salah,
dan preferensi kita untuk perilaku atau hasil tertentu. Nilai-nilai individu mempengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. Next. Selanjutnya ada nilai terminal versus instrumental. Milton Rockach memisahkan nilai menjadi dua kategori. Yang pertama ada nilai terminal. Nilai terminal ini mengacu pada keadaan akhir yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Contohnya yaitu kemakmuran dan kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan dan kesejahteraan, perdamaian dunia, dan makna hidup. Yang kedua ada nilai instrumental, mengacu pada mode perilaku yang lebih disukai atau sarana untuk mencapai nilai-nilai terminal. Contohnya yaitu otonomi dan kemandirian, disiplin pribadi, kebaikan, dan orientasi tujuan. Nilai generasi. Para peneliti telah mengintegrasikan beberapa analisis nilai kerja ke dalam kelompok yang mencoba menangkap pandangan bersama dari berbagai kelompok atau generasi dalam angkatan kerja Amerika Serikat. Contohnya, generasi boomers yang lahir pada tahun 1965 sampai 1985, yang saat ini berusia 50 sampai 70 tahun, nilai kerjanya yaitu sukses, achievement, ambition, dislike of authority, dan loyalty to career. Lalu untuk generasi X yang lahir pada tahun 1985 sampai 2000, yang sekarang berusia 30 sampai 50 tahun, memiliki nilai kerja yaitu work-life balance, team-oriented, dislike of rules, dan juga loyalty to relationships. Lalu yang terakhir ada generasi milenial yang lahir pada tahun 2000 sampai sekarang, yang sekarang berusia 20-30-an, memiliki nilai kerja yaitu confident, financial success, self-reliant but team-oriented, dan juga loyalty to both self and relationship. Namun, klasifikasi ini tidak memiliki dukungan penelitian yang kuat karena sulit untuk menilai apakah perbedaan nilai kerja antar generasi ini benar-benar ada. Next. Selanjutnya, mengkaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Next. Yang pertama ada person job fit atau kesesuaian orang pekerjaan. Upaya untuk mencocokkan persyaratan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian dijelaskan oleh personality job fit theory oleh John Holland. Holland mempresentasikan 6 tipe kepribadian, yaitu ada realistis, penyelidikan, sosial, konvensional, giat, dan artistik, dan mengusulkan bahwa kepuasan dan kecenderungan untuk meninggalkan suatu posisi bergantung pada seberapa baik individu mencocokkan kepribadian mereka dengan pekerjaan. Next. Yang kedua ada person organization fit atau kesesuaian orang organisasi. Kesesuaian orang organisasi berarti orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Dengan menggunakan terminologi 5 besar misalnya, kita dapat mengharapkan bahwa ekstrovert cocok dengan budaya agresif dan berorientasi tim, orang yang memiliki keramahan lebih cocok dengan iklim organisasi yang mendukung, dan orang yang sangat terbuka lebih cocok dengan organisasi yang menekankan inovasi daripada standarisasi. Next. Lalu yang terakhir ada dimensi kesesuaian lainnya. Ini termasuk kesesuaian orang kelompok atau person group fit, dan kesesuaian orang pengawas atau person supervisor fit. Kesesuaian orang kelompok penting dalam pengaturan tim, di mana dinamika interaksi tim secara signifikan mempengaruhi hasil kerja. Kesesuaian orang pengawas telah menjadi area penelitian yang penting karena kesesuaian yang buruk dalam dimensi ini dapat menyebabkan kepuasan kerja yang lebih rendah dan kinerja yang berkurang. Semua dimensi kesesuaian terkadang secara luas disebut sebagai kesesuaian orang lingkungan atau person environment fit. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.